Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa menjumpai teman-teman semua dalam kesempatan kali ini di segmen podcast Titik Hitam. Cuman ini berbeda ya, kali ini tidak seperti set roomnya, nggak seperti sebelumnya. Karena yang diundang tamu-tamunya ini tamu-tamu memang Genzi ya, dan beberapa Genzi yang cukup menarik untuk kita mungkin gali informasinya. Oke, saya ditemani sama Mas Feby. Mas Feby. Halo, Mas Feby. Mas Feby ini salah satu juga Arema. Termasuk ini juga saya juga ada teman saya Mas Juan ini juga. Dia asli Malang ya Mas ya. Asli Malang, baru lulus juga. Tapi sudah sukses ya Mas ya. Alhamdulillah. Dia kan bisnis yang luar biasa, masih muda loh. Ya mungkin di sana banyak mudah-mudahan ingin meniru Mas juga. Gimana Mas Juan? Bisnis gudang. Oh gudang. Gudangnya apa ya Pak? Tempat apa Mas? Itu tempat sewa latar. Sewa latar. Oke. Mantap. Itu Mas Juan sendiri yang menjalankan? Iya. Sendiri? Sendiri ya? Iya. Gimana Mas cara kerjanya itu? Ya kita kan butuh karyawan. Oh, maksudnya yang menjalankan sendiri itu secara kepemilikan Iya. sendiri. Dibantu sama orang tua? Enggak. Oh, sendirian Pak? Sendirian. Merintis Pak? Iya betul. Kalau bicara soal alat berat berarti kan ini kaitannya sama proyek ya Mas ya? Betul. Ini berarti disewakan ke proyek atau seperti apa? Ya disewakan ke proyek. Proyeknya di Malang aja atau? Di untuk saat di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Pak, support ya? Paling jauh mana Pak? Jambi ya. Jambi. Sumatera ya Pak. Pemasarannya berarti semua Itu yang itu kan Mas jual juga seperti Jambi. Ya kan dari cara jual dan juga ada marketingnya. Oh, marketing sendiri udah punya berapa nih sekarang? Marketing banyak. semua. 30 orang. Seluruh Indonesia ya. Keren Mas Feb. Usia berapa Mas? Masih 24 bos, 24 bisa punya rencana proyek dan support di Indonesia yang berjuang ini. Bisa dikasih tip dan Tips and trick. Iya, tips and trick, sorry. And trick ya. Sukses di usia muda. Dan lebih ke yang paling utama sih, yang pertama berani dulu. Berani dulu Iya, Pak. berani. Beraninya itu seperti apa Mas? Beraninya dalam artian berani mencoba. Berani mencoba. Berani mencoba, karena kan kalau misalnya nggak berani itu Tenang Mas. kalau nggak berani itu ya apa gunanya gitu. Oh, Jadi berani ya loss pokoknya. Sesuatu yang Mas ya. Dan juga saya mengambil risiko. Apapun itu. Risiko apapun ya. Risiko apapun mau besar maupun kecil. Kadang kan dikirim pun juga jauh ya, Jambi gimana tak berapa hari Mas kirim kalau dari Malang ke Jambi? Misalnya yang dikirim ke Savator Aparatur atau seminggu bisa. seminggu dan ditungguin itu seminggu. Iya, Ditungguin ya. Pokok kawal terus. dikawal terus ya. Mas Juan ini kan memang secara jurusan di pas kuliah apa dia apa? Jurusan akuntansi. Akuntansi. Iya. Gimana perhitungan bisnis kalau dari akuntansi berat kayak gitu? Perhitungannya yang paling utama sih sewanya dulu, alat terus juga apa namanya bahan-bahannya bangsa Dan bahan-bahannya yang untuk alat berat ini kayak ini untuk beberapa kabel misalnya pak ada panbel ya. terus kalau beli bisa beli nabung gitu. Ya mungkin kenapa kok memilih rental alat proyek Mas? Padahal backgroundnya sampean kuliah ini di akuntansi. Oh Atau memang suka mesin-mesin? awalnya cuma lihat-lihat sih mas. Iya. Karena di mana nggak ada. Nggak ada. Gimana nggak ada ya? Tapi kompetitor sedikit itu Mas ya. Iya, sama tuh di Malang ada, terus juga ya survei lah ke tempat-tempat lain gimana khususnya. Akhirnya mikir kan, kayak kalau buat ini masuk. Masuk.
Tapi sisa riwayat keluarga ada nggak sih mas? Emang dia itu keluarga di proyek atau Iya, di mungkin rental? bapak Akhirnya yang ada ada di proyek. modal gitu dari. Kalau keluarga nggak ada sih. Nggak ada. Jadi bapak talas. Bapak talas. Wah, mantap banget ya. Udah berapa tahun Mas John? Berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Berarti Kuliah udah jalan. kuliah Kuliah udah sebelum kuliah. Belum kuliah udah. Gimana mas cara buat itu kan kuliah itu kan kaitannya setiap hari belajar ya kan, Iya. habis itu ngurus bisnisnya juga. Kadang juga kita bisa nggak lulus kadang ya kalau kita lagi lagi dari Iya, iya. gimana caranya? Sebenarnya lebih ke yang pengen ke prioritaskan dulu mengenai kuliah dan juga usaha yang saya jalan. Oh, Itu sih menurut saya. Terus juga apa namanya, kalau misal ada tugas kuliah ya tetap kerjakan dulu sambil apa mempekerjakan terkait budaya. Oh iya iya. Ini juga ada salah satu nanti teman akrabnya dia. Temen akrabnya Mas Iwan. Teman akrabnya Mas Reno dia bisa diskusi juga sama Mas Reno. Dia juga punya bisnis loh. Oh, terkait Iya. apa itu? Bidang apa? Kopi, cupang apa? Koi. Koi. Oh, iya. Oke, silakan Mas silakan. Mas Reno nih bisnis koi. Oke, silakan duduk Mas Reno. Ngomong-ngomong. Bisa di Ya, Mas. Iya. Ini mudah-mudahan pada punya bisnis Bisnis Mas. Soalnya gini sih Mas Reno. Gengsi Sekarang, ya? Iya. Gengsi kayak gitu. Kreatif Mas. Bisnis owner semua loh padahal. Maksudnya dari dia itu yang membuat sekaligus juga yang manajemen menjalankan sehingga dia juga punya banyak perusahaan kan. Kalau Mas Reno sendiri itu bisnisnya di Di koi. 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 Koi itu kayak Itu apa? Peternakan dengan ternak atau sebagai supplier aja? Ternak. Ternak. ternak koi. Ambil bibit terus dibesarin. Oh. Bisnis koi Oh, iya. itu kan dulu sempat viral ya. Iya. Tapi kan dulu itu sudah waktu era pandemi kalau nggak salah. Iya. Sekarang gimana masalahnya mas? Mas Reno nih. Rame tapi musiman. Musiman. Di online kan juga mas? Belum. 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 Bisa nggak bisnis koi itu di online kan? Gimana? Bisnis koi itu di online kan bisa nggak? Jualan koi, Iya. ikan koi, Ikan koi. bisa nggak di Oleh. jual topeng, Oh bisa Mas Reno. Bisa. Bisa. Bisa dipasarkan Shopee. Pasarkan di mana Nggak saja. ngerti tidak dia? Tergantung pengirimannya Mas. Udah bisa dicoba tuh. Iya. Nah, Mas Jual ini bisa coba ya Mas. Mas Jual ini kan proyeknya proyek apa ya? Kayak unit yang sebenarnya kalau di online kan harus biasanya ya umumnya kan dipasarkan secara profesional. Di online kalau Mas Reno. Nah, jadi bisa tuh nanti apa di online kan. Tapi kalau saya sendiri takut, soalnya kan koin aku gitu. Malu gitu. Iya. Maksudnya mati dulu. Maksudnya mati. Oh, iya. Salah maksudnya. Sekarang udah punya berapa kolam? 3 Tiga kolam. kolam. Ada berapa ikan? 3 kolam. 3 kolam. Nah, itu saya nggak ngitung. Nggak ngitung. Banyak. Banyak ya. Mas John nggak tahu Mas John. Pernah main. Karena sih gini Mas Mek, karena circle-nya pembisnis masih ternyata pembisnis Pasti. Pak. Kalau dari Mas Jual sendiri mungkin ada sentuhan di digital marketingnya kan, Mas Jual kan juga katanya hire karyawan yang sampai 30 dan dia diiklankan secara digital marketing. Kalau dari sudut pandang Mas Jual melihat dari bisnisnya Mas Reno kan belum pernah diiklankan digital marketing Mas. Nah, Mungkin ada tips atau saran buat Mas Tips Reno. and trick. Iklannya ya tampil yang menarik. Tampilan yang menarik. Sama biar customernya itu mau membeli produk tersebut. Biasanya iklannya di mana? Yang mungkin yang paling mudah untuk berjualan secara online Mas John. Banyak yang mau belajar iklan di Facebook bisa. Facebook ya. Facebook juga. Paling banyak di Facebook sih. Bagusnya Mas. Kenapa kok Facebook Mas? Apa ya? Soalnya kan hampir rata-rata customer itu lebih mirip ke Facebook sih dari yang saya analisa.
Banyak yang mainan Facebook gitu. Iya, yang kalau Mas Dal sendiri sering main Facebook? Iya betul. Iya. TikTok. TikTok ada seperti kepentingan Facebook. Oh, kalau misal ada masalah gitu Mas, cara Mas Juan untuk untuk biasanya seperti apa Mas? Yang paling utama sih kita harus Tenang dulu, intinya harus tenang gitu tadi ya. Soalnya kalau misal diambil emosi, jadi terbengkalai. Oh, Jadi agar tenang dan kuasa itu. tenang dulu, sabar. Berarti tenang untuk mengambil tindakan. Kalau Mas Dal dalam menghadapi persoalan yang luar biasa mungkin dari bisnis dan sebagainya menyikapi Sama seperti Mas Juan. tenang dulu ya. Baru Tenang, dipikir pelan-pelan gitu. itu apa gitu ya. Oke. Rencana ke depan Mas untuk bisnis ini tadi Mas ke mana? Rencana ke depan sih yang paling rencana ke depannya kalau bisa bikin ke luar negeri. Ekspor Pak. Oh, berarti targetnya habis ini ekspor Iya. alat itu Mas. Nah, itu iya. Oke. Kalau semisal ada yang nyewa di Pakistan gitu, ngirimnya gimana Jam? Ini pakai pesawat. Pesawat. Tapi pakai kapal juga bisa. Ya tergantung sikon. Sifatnya dan kondisi. Mas ini kan kalau seusia dengan Mas Juban saya juga punya adik nih Mas Juban. Sama usia dengan Mas Juban. Sama. 24. Tapi yang nggak bermaksud mengeneralisasi ya, tapi adikku sendiri nih dia tuh kan malas ya Mas ya, maksudnya untuk mulai buka usaha atau bahkan untuk kerja itu masih malas-malasan karena baru lulus kuliah wisata ya gitu. Oh iya. Nah itu sih sebenarnya kan nggak baik ya Mas Juan ya, melihat dari posisi Mas Juan kan sekarang baru lulus sudah menjalankan bisnis 25 tahun. Nah itu kasih motivasi lah Mas, seperti apa kayak gitu. Semua itu butuh proses Mas. Oh, siap. Percayakan proses. Proses sukses. Gimana Pak? Gimana Pak? Proses progres sukses. Untuk cita-cita Mas Juan sekarang, untuk mungkin 5 tahun ke depan, ada target untuk apa? Target bisnis Mas. Bisnis. Mendunia sih. Mendunia. Mendunia sih. Pasarnya itu berarti. Iya. Pasarnya bisa mendunia. Iya. Kalau Mas Herman Kalau sih, Cita-cita untuk ke depan. Ya apa ya? Pensiunan barang udah banyak. ada lagi finansial. Finansial freedom. Financial freedom. Oke, sekian dari kita akan jumpa kembali di konten-konten selanjutnya. Tentunya juga bersama narasumber yang Spesial. Pembisnis ya. Oke. Sekian, terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Saya Emil. Saya Feby. Saya Reno. Dan saya Juan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.